Halo sahabat PSA kita, berjumpa lagi dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 4 kebiasaan yang bikin kamu tampil lebih segar. Yuk, check it out. Nomor 1, bepergian dengan jalan kaki. Oke, katakan saja kamu akan pergi ke sebuah toko grosir atau swalayan. Ya, jaraknya mungkin hanya beberapa ratus meter saja. Bukannya pergi berjalan kaki, kamu pergi mengendarai mobil atau motormu. Padahal hanya butuh waktu 30 detik saja untuk sampai di sana. Sayangnya, ternyata moda transportasi sering bikin kita malas. Sangatlah mudah untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berkendara, bukannya dengan menggunakan kedua kakimu saja. Kamu mungkin tidak mengira bahwa ternyata lebih sering mengendarai kendaraan bermotor daripada sekedar asyik pergi dengan berjalan kaki. Tapi, bagaimana hanya dengan berjalan kaki ternyata bisa mendongkrak penampilan fisikmu? Pertama dan yang paling penting adalah latihan kecil setiap hari merupakan cara terbaik untuk mengurangi berat badan. Meskipun hanya dengan berjalan kaki santai, ternyata mampu memperkuat otot-otot, membakar kelebihan kalori dan mengencangkan lengan dan kedua kakimu. Berjalan kaki hanya dengan 10 menit saja dapat meningkatkan daya metabolisme tubuhmu dan mengubah asupan makanan menjadi energi. Jika kamu mulai berjalan kaki setiap harinya, kegiatan tambahan ini bisa jadi mengubah gaya hidupmu. Sebuah perubahan gaya hidupmu secara signifikan akan memperbaiki penampilanmu. Orang-orang dengan gaya hidup yang gitu-gitu aja seperti duduk 6 hingga 7 jam setiap harinya sama saja dengan memelihara gaya hidup dan rutinitas yang tidak sehat. Dengan pergi berjalan kaki setiap harinya, kamu tidak hanya memperbaiki kekuatan penampilan fisikmu, namun memberikanmu dorongan rasa percaya diri yang lebih baik. Dengan kata lain, kamu akan merasa lebih senang dengan penampilan fisikmu saat ini. Dengan penampilan fisik yang prima dan rasa percaya diri yang oke, maka kamu akan menjadi seorang pribadi yang lebih menarik. Tidak hanya itu, berjalan kaki juga menambah rasa ingin tahumu untuk mengeksplorasi dunia luar. Sinar mentari memberikan suntikan vitamin D yang akan membuatmu merasa bahagia, terinspirasi, dan energi. Menghirup udara segar adalah cara yang paling oke untuk menjernihkan pikiran dan mengurangi kadar stres. Menyatu dengan alam secara alami akan memberikanmu semangat lebih besar untuk tetap ceria, tersenyum, dan membawa energi positif kemanapun kamu pergi. Bonusnya, aktivitas fisik akan memaksamu untuk minum lebih banyak air yang bermanfaat menunjang penampilanmu. Hidrasi yang tepat mampu mengencangkan kulit, memperkuat persendian, dan membuat otot-otot lebih bugar. Dengan berjalan kaki akan memperbaiki mulai bentuk tubuh menjadi lebih ideal hingga rasa percaya diri yang lebih tinggi. Daripada mengendari dalam jarak dekat, mulailah ambil sepatumu dan kamu bisa mengeksplorasi tempat-tempat baru di sekelilingmu yang mungkin belum pernah kamu lewati sebelumnya. Bila kamu suka mendengarkan musik, ambil headphone dan pergilah sambil menikmati lagu-lagu kesukaanmu. Jika kamu lebih suka rame-rame, cobalah mengajak beberapa orang untuk pergi bersama. Jadi, suntikan sedikit aktivitas kecil di dalam keseharianmu untuk berkeringat, gerakan tubuhmu, dan renggangkan otot-otot agar segar dan temukan keasyikan tersendiri dari kegiatan rutin sederhana ini. Dengan pergi berjalan kaki secara rutin, kamu akan tampak lebih segar dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Nomor 2, memasak di rumah. Seberapa sering kamu makan di luar rumah? Apakah kamu memesan makanan secara online beberapa kali dalam seminggu? Banyak orang menikmati makanan-makanan yang lezat dari kafe ataupun warung-warung makan, tapi makan di luar secara signifikan bisa mengorbankan penampilan fisikmu. Banyak orang tidak menyangka seberapa banyak kalori yang mereka asup ketika memesan makanan dari luar. Kamu mungkin melihat sesuatu yang lezat seperti burger atau sepotong pizza. Kamu mungkin tidak berpikir tentang garam, minyak, dan mentega yang dimasukkan ke dalam tubuhmu. Sebagai pengganti makanan dari luar ini, cobalah untuk memasak sendiri di rumah. Masakan rumah merupakan alternatif yang sehat untuk menghindari fast food atau sejenis lainnya. Jika kamu memasak sendiri makananmu, kamu bisa mengontrol langsung bahan-bahan yang digunakan. Kamu tahu berapa takaran makanan yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu, sehingga dengan ini kamu mampu mengendalikan asupan kalori yang dikonsumsi setiap harinya. Manfaat lain dari memasak di rumah adalah secara alami. Bila kamu masak sendiri, biasanya kamu akan makan dengan porsi lebih sedikit. Banyak warung atau restoran menyediakan makanan dalam porsi yang besar. Bahkan satu porsi bisa dimakan lebih dari satu orang. Karena kamu sudah membayarnya, maka mau tidak mau kamu akan berupaya untuk menghabiskannya. Memasak sendiri di rumah memperkecil porsi makanmu. Kamu bisa mengendalikan berapa banyak makanan yang akan kamu lahap. Secara signifikan, ini akan memperkecil resiko kekenyangan. Tidak hanya lebih menyehatkan, dengan porsi yang lebih kecil, kamu akan memiliki energi lebih besar setelahnya. Kesehatan hanyalah satu alasan untuk memulai masak sendiri di rumah. Dengan membuat makananmu sendiri, kamu akan lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh tubuhmu dan bagaimana fungsi-fungsi tubuhmu bekerja. Kamu juga bisa mulai melakukan diet yang tepat untuk diri sendiri. Bila kamu memiliki usus yang sensitif sebagai misal, kamu bisa membuat masakan rumahan yang lezat yang menyehatkan sistem pencernaanmu.
Bila kamu adalah seorang yang aktif dan menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah, kamu mungkin perlu menambah jumlah protein untuk menjaga agar otot-ototmu lebih kuat dan memberikanmu energi lebih besar ketika melalui hari-harimu. Bagian terbaiknya adalah dengan memasak sendiri, kamu bisa mengubah bentuk fisik penampilanmu. Setiap kali kamu memasak sendiri dibanding dengan pesan fast food, lambat laun baju-bajumu akan menjadi lebih pas dikenakan, tidak lagi sesak, dan tubuhmu akan menjadi lebih segar. Kamu tetap harus memperhatikan kesehatan tubuhmu. Sejauh kamu bisa menjaga keseimbangan antara asupan makanan dengan aktivitas, maka setahap demi setahap akan mempermudah pencapaian kebugaran tubuh. Kamu akan memiliki energi yang cukup, kamu bisa tidur lebih nyenyak di malam hari, dan perutmu akan menghargai pola makan baru yang kamu lakukan. Jadi, cobalah membiasakan diri masak sendiri di rumah setiap hari. Ajari dirimu sendiri untuk menerima resep-resep baru. Cobalah untuk lebih menyukai makanan-makanan yang kamu makan dari hasil olah tanganmu sendiri. Nomor 3, matikan perangkat elektronikmu. Apakah kamu mulai rebahan di malam hari dengan browsing menggunakan smartphone-mu? Apakah kamu mengulik media sosial atau sekedar nonton TV sebelum tidur malam? Kebiasaan-kebiasaan ini memiliki dampak negatif pada kualitas tidurmu, produktivitas, dan penampilan fisikmu. Masalah pertamanya adalah otakmu akan menerima beban informasi yang berlebihan. Smartphone, TV, laptop ditambung dengan menggunakan sensor dan informasi bahasa. Saat kamu scrolling media sosial atau sekedar nonton TV, otakmu akan bertemu dengan banyak sinyal yang membingungkan. Dari cahaya dan suara menjadi bahasa dan cerita, otakmu mencoba melacak jutaan rangsangan yang berbeda. Sekalipun kamu hanya rebahan di kasur dan bersantai, otakmu akan terus bekerja. Untuk bisa mulai tertidur justru akan lebih sulit kecuali kamu benar-benar lelah. Terima informasi yang berlebihan bukan satu-satunya alasan penyebab kerusakan pada kualitas tidurmu. Cahaya yang terpancar dari perangkat elektronik melepaskan kimiawi dalam otakmu untuk tetap terjaga dari tidur. Kebanyakan layar memancarkan cahaya biru. Ini dapat membuat otakmu lelah berpikir di siang hari. Meskipun kamu sudah mulai rebahan di tempat tidur dan di luar sana sudah gelap, otakmu akan bereaksi layaknya di siang hari. Kamu bisa bayangkan, hal ini akan mempersulit dirimu untuk bisa segera pergi tidur. Tubuhmu mungkin saja lelah dan kamu mungkin perlu bangun lebih pagi. Namun seberapa kuat kamu berupaya untuk segera tertidur, pikiranmu akan tetap terjaga dan kamu menjadi gelisah. Setidaknya 15 menit saja kamu mengaksesnya, maka dampak yang dirasakan bisa beberapa jam ke depan. Pikirkan saja tentang seperti apa penampilanmu setelah melalui malam-malam yang seperti ini. Matamu bisa tampak sayu, kamu tampil loyo, dan mukamu tampak cemberut. Hari-harimu mungkin akan bertambah buruk dengan meninggalkan rutinitas pagimu atau kebiasaan-kebiasaan sehat lainnya. Karena kamu kekurangan energi dan motivasi, kamu menjadi tidak berminat memasak makanan sehat untuk sarapan. Kamu kehilangan motivasi untuk jalan-jalan pagi atau pergi berolahraga. Dengan kata lain, satu malam yang buruk akan mengakibatkan dampak negatif yang akumulatif, menimbulkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang baru untuk kesehatan dan penampilan fisikmu. Namun, satu kebiasaan sederhana mampu memperbaiki kualitas tidurmu. Mulailah dengan matikan perangkat elektronikmu 30 menit sebelum tidur. Cara ini akan memberikan otakmu waktu yang cukup untuk mulai mengendurkan diri. Ketika pikiranmu sudah menjadi jernih dan rileks, kamu akan mudah sekali untuk segera tertidur dan menikmati istirahat malammu dengan nyaman. Saat jadwal tidurmu kembali seperti semula, maka kamu akan lebih mudah memperhatikan hal-hal terkait perubahan fisik dan mental. Tidur malam yang nyenyak memiliki dampak pemulihan yang bagus untuk tubuh dan otak. Kamu bisa membakar lemak lebih banyak dan mendapatkan motivasi lebih besar. Kamu bisa menjaga kesehatan, memberikan energi lebih besar, dan memiliki kebiasaan yang inspiratif. Dengan kata lain, kamu akan merasakan dirimu menjadi lebih baik. Kamu tampil penuh percaya diri dan nyaman dengan kulitmu sendiri. Dan itu semua membuatmu menjadi lebih menarik sebagai seorang individu. Nomor 4, temukan gayamu. Terakhir namun tidak kalah penting adalah caramu menampilkan diri sendiri. Banyak orang mengabaikan gaya pribadinya, gaya rambutnya, atau kebiasaan merawat diri sendiri. Namun, rutinitas remeh ini punya dampak yang besar pada penampilanmu. Orang-orang yang memberikan perhatian lebih pada gaya pribadi akan berupaya tampil menarik pada pertemuan pertama. Mereka tampak penuh percaya diri dan nyaman. Mereka menarik lebih banyak perhatian dari orang lain dan menonjolkan bagian terbaik dari penampilan fisiknya. Dengan kata lain, pakaian yang kamu kenakan dapat menyokong atau justru merusak penampilanmu. Sekalipun kamu ganteng dan bertubuh atletis, namun pakaian yang kamu kenakan bisa jadi tidak sesuai dengan tampilan fisikmu, sehingga akan meninggalkan kesan yang kurang baik untuk orang-orang yang kamu temui. Pakaian yang bernoda atau kusut sebagai contoh akan menampakkan dirimu seperti orang yang malas dan ceroboh, tidak peduli seberapa ganteng dirimu. Di sisi lain, pakaian yang bersih dan harum akan menunjang penampilanmu. Pakaian yang rapi dengan ukuran yang pas akan menegaskan bahwa kamu tampak lebih menarik. Bila kamu sadar diri terhadap bagian-bagian tertentu pada tubuhmu, mengenakan pakaian yang tepat akan menutupi kekurangan fisikmu dan justru menonjolkan kelebihanmu. Pakaian
Pakaian yang bersih dan stylish juga akan memberikanmu dorongan mental yang oke. Ketika kamu melihat bagian terbaikmu, kamu akan merasakan yang terbaik dari diri sendiri. Mindsetmu akan berubah seiring perubahan pada bentuk tubuhmu dan kamu akan merasa penuh percaya diri dengan penampilanmu saat ini. Banyak sekali orang yang merasa bosan dan jengah terhadap diri sendiri dan tampilnya tidak menarik. Namun kamu seharusnya menggunakan pakaianmu untuk menunjukkan gaya pribadimu, kepribadianmu, dan kelebihan fisikmu. Luangkan waktumu beberapa menit di pagi hari untuk memilih pakaian yang seperti apa yang pas dikenakan. Bila kamu tidak memiliki baju yang nyaman untuk dipakai, luangkan waktumu untuk membangun gaya fisikmu sehingga tampak menarik dan segar dipandang. Kamu tidak perlu menghabiskan uang hingga ratusan bahkan jutaan rupiah untuk baju-baju bermerek. Cukup bangga dengan penampilan fisikmu yang segar dan sehat saja yang diraih dengan cara sederhana dengan menggunakan sentuhan personal, maka kamu akan menaikkan level penampilanmu menjadi lebih oke. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.